Baik, saya awali presentasi saya dengan mengucap pangjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang akan dinilai sebagai nilai ujian akhir semester untuk mata kuliah Politik Hukum yang diampu oleh Ibu Dr. Niketut Sari Anyani SPD M.Hum. Dan presentasi kali ini berjudul Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba dalam menangani pertambangan ilegal di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya dari sektor pertambangan. Berbicara tentang pertambangan sangat berkaitan erat dengan keseluruhan dari ilmu hukum, baik itu hukum tata negara yang ada keterkaitan dengan regulasi yang mengatur tentang pertambangan, kemudian hukum administrasi negara yang berkaitan dengan izin-izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku pertambangan, kemudian ada hukum pidana yang ada keterkaitan dengan pertambangan ilegal maupun praktik korupsi yang ada di dalamnya, kemudian hukum perdata yang berkaitan dengan kontrak-kontrak perusahaan dengan pemerintah maupun perjanjian jual beli antar perusahaan pertambangan, dan juga hukum lingkungan yang ada keterkaitan dengan dampak kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan tersebut. Kegiatan penambangan di Indonesia telah berlangsung sejak lama, baik itu yang dilakukan secara legal maupun yang ilegal, dan tersebar dari timur hingga barat wilayah Indonesia. Hal ini terbukti dari dokumen kuno dari zaman kolonial Belanda yang mencatat adanya penambangan aluvial, kemudian lubang-lubang tambang atau tunnels, penggalian, poros tambang, dan juga saluran air pertambangan yang menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan ini telah berlangsung sejak lama, serta menunjukkan juga bahwa potensi sumber daya alam di sektor pertambangan yang ada di Indonesia telah menarik perhatian sejak ratusan tahun yang lalu. Oleh sebab itu, negara wajib untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, maka pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengejawantahkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945, pemerintah telah membuat aturan hukum terkait pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, pemerintah membuat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang pertambangan, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 4
tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian aturan ini diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang disahkan pada tahun 2020 untuk menyederhanakan perizinan dan mendorong hilirisasi atau larangan ekspor biji mentah dan meningkatkan investasi. Setelah memiliki dasar hukum yang jelas terkait pertambangan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan dasar hukum tersebut negara dapat mengatasi maraknya pertambangan ilegal di Indonesia. Next. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian tidak akan saya presentasikan, saya akan langsung ke pembahasan. Sebagai analisis pertama adalah dari sisi normatif, di mana Undang-Undang Minerba ini, terutama pasal-pasal yang nanti akan saya presentasikan, memiliki banyak kritikan di masyarakat. Yang pertama yaitu pasal 22 yang memungkinkan pemberian wilayah izin usaha pertambangan secara langsung kepada BUMN tanpa lelang terbuka, sehingga dianggap memfasilitasi oligarki korporasi dan mengabaikan akses masyarakat lokal serta pertambangan rakyat. Yang kedua, pasal 35 ayat 1 yang menyatakan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan izin dari pemerintah pusat, menghapus kewenangan daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan demi penyederhanaan birokrasi dan investasi. Dan tujuan dari debirokratisasi ini sebenarnya bagus untuk penyederhanaan regulasi terkait perizinan, sehingga pelaku dunia pertambangan memiliki kemudahan dalam proses pengurusan perizinan pertambangan. Namun, secara normatif, undang-undang ini bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sehingga menciptakan disharmoni normatif dan melemahkan otonomi daerah. Kemudian pasal 99 sampai pasal 107 Undang-Undang Minerba mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan melakukan reklamasi sepanjang tahap pertambangan, baik eksplorasi, konstruksi, maupun operasi produksi dan pasca tambang, dengan tingkat keberhasilan minimal 100% melalui penanaman vegetasi, rekayasa tanah, dan restorasi ekosistem. Dan sanksi yang diatur dalam pasal 105 yang dihitung berdasarkan luas area dampak, dengan sanksi pidana jika gagal mencapai target, termasuk pencabutan izin dan tuntutan perdata. Pasal ini jika dilihat dari ketentuan normanya sudah bagus, namun apakah akan efektif sebagai alat penindakan dari suatu pemulihan dampak dari kegiatan pertambangan? Ternyata jawabannya adalah belum efektif. Kemudian dari pasal 158 sampai 160. Dalam pasal 158 menjatuhkan pidana penjara maksimal 5 tahun dan garing atau denda 100 miliar rupiah bagi siapa saja yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan. Kemudian pasal 159 sampai 160 memperberat sanksi untuk korporasi dan pelaku utama, termasuk penyitaan alat dan pembongkaran sarana. Kemudian undang-undang ini mengubah sebagian sanksi pidana menjadi administratif, seperti denda sebagai pengganti saksi penjara untuk pelanggaran lingkungan yang dianggap
kurang tegas terhadap perusahaan tambang besar. Kemudian dalam pasal 162, pasal ini menuai kritik tajam karena dianggap dapat digunakan sebagai alat oleh perusahaan untuk mengkriminalisasi masyarakat lokal atau aktivis lingkungan yang menolak atau mengganggu aktivitas pertambangan dengan ancaman pidana dan denda. Kemudian saya lanjutkan ke pasal 169A ayat 1 dan 169B ayat 5. Dalam pasal 169A ayat 1 mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan khusus atau IUPK memproses hasil tambang. Akan tetapi dalam pasal 169B ayat 5 memberikan keringanan bagi korporasi besar tanpa jaminan manfaat publik, sehingga kedua pasal tersebut bertentangan dengan Public Trust Doctrine yang mengharuskan pengelolaan sumber daya alam untuk hajat hidup orang banyak. Baik, setelah kita menganalisis Undang-Undang Minerba ini dalam sisi normatifnya, ternyata kita dapatkan banyak sekali pasal yang memiliki kekurangan. Kemudian akan saya lanjutkan ke analisis penegakan hukumnya. Seperti yang kita ketahui, penegakan hukum ada suatu aturan yang secara normatif banyak memiliki kekurangan, tentunya juga akan mengakibatkan lemahnya penegakan hukum terkait aturan tersebut. Sentralisasi perizinan tambang melalui Undang-Undang Minerba ini secara eksplisit menempatkan kewenangan pusat bersifat absolut dalam pemberian izin usaha pertambangan, baik itu IUPK dan IPR. Undang-Undang Minerba ini menghapus peran signifikan pemerintah daerah yang sebelumnya diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang akhirnya mengakibatkan pemerintah daerah hanya memiliki peran administratif tanpa memiliki kuasa untuk menutup tambang ilegal yang ada di daerah masing-masing. Sentralisasi perizinan tambang ini juga rentan mengakibatkan konflik kepentingan multidimensional, oleh karena konsentrasi kekuasaan absolut yang tidak hanya bertabrakan dengan prinsip otonomi daerah, tetapi juga memfasilitasi fenomena elite capture, di mana oknum pejabat, oligarki, pengusaha nasional maupun asing, serta jaringan mafia lokal melakukan praktik suap izin fiktif, korupsi struktural, shadow ownership, perusahaan tambang ilegal, kemudian jual beli wilayah kerja melalui lobi politik terselubung untuk mendominasi sumber daya mineral strategis seperti nikel, bauksit, dan emas, yang mana sumber daya alam ini merupakan sumber daya yang krusial bagi Indonesia. Belum lagi dengan adanya beberapa oknum dari kepolisian yang melindungi mafia yang menjadi backingan dari pelaku usaha tambangan ilegal, yang mana dengan peringatan sebelum operasi sehingga setiap proses rahasia itu akan selalu bocor dan mengakibatkan rahasia tersebut tidak berhasil. Di samping itu pula ada beberapa posko militer yang ada di dekat tambang ilegal yang menerima upeti bulanan dari para pelaku usaha pertambangan ilegal ini. Dan yang terakhir adalah oknum pejabat pusat yang memberikan izin liar bagi pelaku usaha pertambangan ilegal. Sementara warga lokal yang bergantung pada tambang rakyat justru terpinggirkan dari akses legal karena birokrasi pusat yang lambat
mahal dan tidak responsif terhadap dinamika adat serta kearifan lokal. Semua hal tersebut di atas mengakibatkan lemahnya penegakan hukum secara sistemik atas pelaku dari pertambangan ilegal ini. Baik, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu terkait kerugian negara yang ditimbulkan oleh pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal menimbulkan kerugian negara yang masif dari segi finansial, yang mana menggerus fondasi fiskal nasional sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Secara keuangan langsung, negara kehilangan royalti, pajak daerah, serta pungutan atas pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian potensi devisa ekspor hilang akibat timah dan juga nikel ilegal yang beredar di pasar gelap tanpa masuk APBN. Kemudian dari aspek non-keuangan, negara dirugikan dengan hilangnya kepercayaan investor asing terhadap tata kelola minerba di Indonesia dan juga penurunan citra global sebagai negara kaya sumber daya alam tapi gagal kelola. Pertambangan ilegal juga mengakibatkan kerugian negara dari aspek lingkungan, yaitu pencemaran merkuri yang mengkontaminasi air sungai dengan bioakumulasi ikan beracun hingga batas aman. Kemudian kerusakan hutan lindung secara permanen, banjir bandang rutin akibat sedimentasi waduk, hilangnya biodiversitas spesies endemik seperti orangutan dan cendrawasih. Belum lagi negara harus menanggung biaya reklamasi dan restorasi lahan untuk hutan lindung yang rusak, serta lahan galian yang tak terkendali. Kemudian negara juga menanggung biaya pembersihan air baku akibat pencemaran dari merkuri. Selanjutnya, pertambangan ilegal juga menimbulkan kerugian negara yang destruktif dari segi sosial, yaitu konflik berkepanjangan yang memecah belah komunitas adat, kemudian hilangnya sumber daya manusia produktif akibat stunting dan cacat permanen pada generasi muda penambang. Kemudian trauma kolektif dari kekerasan mafia yang merusak kepercayaan publik terhadap aparat, marginalisasi perempuan sebagai buruh tanpa perlindungan, kemudian migrasi paksa yang membebani urbanisasi kota, serta turunnya penyelesaian dengan musyawarah adat yang digantikan budaya kekerasan, dan juga kemiskinan struktural sehingga menghasilkan biaya sosial melalui hilangnya inovasi lokal, peningkatan kriminalitas terorganisir, dan ketidakstabilan nasional yang menghambat target Indonesia Emas di tahun 2045. Baik, saya akan lanjutkan. Apa saja sih upaya pemerintah yang sudah dilakukan untuk menanggulangi pertambangan ilegal? Yang pertama, saya akan jelaskan pemerintah sudah membentuk Satgas Pengamanan Sumber Daya Mineral Batubara atau Satgas Madani di tahun 2023 yang bekerja sama dengan Polri, TNI, KPK untuk rahasia masif dan penutupan tambang ilegal. Namun, efektivitasnya sangat rendah akibat suap aparat lokal, bocornya informasi rahasia dari intelijen internal, dan regenerasi cepat pertambangan ilegal yang didukung elite capture yang melindungi pemodal utama dalam pertambangan ilegal ini. Kemudian yang kedua, pemerintah menerapkan restorasi lahan wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, Junto Pasal 99 sampai 107 Undang-Undang Minerba yang mewajibkan reklamasi 100%
dengan jaminan finansial. Akan tetapi minimnya dana APBN untuk reklamasi lahan rusak mengakibatkan reklamasi gagal dengan erosi berkelanjutan. Yang ketiga, kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan korupsi sektor pertambangan, suap perizinan ilegal, serta markup proyek reklamasi melalui penyitaan aset dan praktek kolusi, renegosiasi kontrak karya yang menyebabkan kerugian negara memblokir rekening offshore dan saham perusahaan cangkang, sehingga berhasil memulihkan dana ke APBN. Meski tantangan eksekusi aset sangat sulit dilakukan karena yurisdiksi internasional dan perlindungan politik. Kemudian yang keempat, pemerintah juga telah mengeluarkan moratorium penerbitan IUP baru pada tahun 2024 sebagai respon tegas terhadap maraknya pertambangan ilegal dan korupsi perizinan yang merugikan negara. Dengan instruksi ini menghentikan sementara alokasi wilayah baru melalui OSS RPA-Sirgas hingga inventarisasi menyeluruh beneficial owner dan audit lingkungan, sehingga memaksa perusahaan pertambangan patuh pada pasal 99 sampai 107 Undang-Undang Minerba terkait reklamasi 100% sambil menutup celah shadow ownership yang memicu elite capture. Baik, saya akan beralih ke kesimpulan. Politik hukum pertambangan ilegal di Indonesia mencerminkan kontradiksi antara cita-cita konstitusional pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mewajibkan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dengan realitas regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Minerba yang gagal mengatasi lemahnya penegakan melalui sentralisasi perizinan, sehingga menciptakan ruang abu-abu bagi elite capture di mana aktor politik, pejabat, dan oligarki pengusaha memanfaatkan diskresi untuk rente ekstraktif sambil mengorbankan warga lokal. Akibat politik hukum yang ambigu antara desentralisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan resentralisasi Omnibus Law demi hilirisasi cepat, memicu pertambangan ilegal sebagai respon kemiskinan struktural karena akses izin usaha pertambangan rakyat terhambat birokrasi pusat, sehingga politik hukum nasional perlu direformasi melalui pendekatan restoratif justice yang mengintegrasikan mediasi lokal, transparansi digital perizinan, dan sanksi progresif korporatif untuk memutus siklus korupsi, konflik sosial, dan degradasi lingkungan demi keadilan ekonomi kerakyatan. Baik, saya akan lanjutkan ke slide terakhir. Rekomendasi strategis bagi pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal mencakup amandemen tegas Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 dengan menaikkan pidana minimal menjadi 10 tahun penjara efektif, bukan lagi bersyarat bagi pelaku utama dan korporasi. Ditambah denda progresif 10 kali lipat kerugian negara yang terbukti, serta wajib dilakukan perampasan aset korporasi permanen termasuk saham, alat berat, dan rekening offshore tanpa hak tebus. Kemudian direkomendasi untuk membuat payung hukum untuk menghukum oknum pejabat pemerintah, oknum kepolisian, dan oknum TNI yang ikut menjadi elite capture dengan hukuman yang lebih berat dari masyarakat sipil biasa. Kemudian mengalokasikan anggaran khusus
untuk reklamasi lahan pasca pertambangan ilegal dengan prioritas pada restorasi ekosistem dan pemantauan pasca rehabilitasi. Diharapkan juga melibatkan perusahaan legal melalui CSR untuk mendukung program ini guna membangun kepercayaan masyarakat. Reformasi institusi penanganan penambangan ilegal direkomendasikan melalui pembentukan Badan Anti Tambang Ilegal Independen, langsung di bawah koordinasi Presiden sebagai lembaga non-struktural, mirip seperti OJK atau KPK dengan anggaran mandiri dari APBN, yang menggabungkan ESDM untuk regulasi teknis, Kementerian Lingkungan Hidup untuk pengawasan lingkungan, dan KPK untuk audit anti korupsi untuk memutus elite capture dan shadow ownership. Dan yang terpenting adalah memberi wewenang eksekutorial untuk menutup paksa operasi ilegal dalam 24 jam, perampasan aset permanen, serta OTT terintegrasi TNI Polri tanpa batas yurisdiksi. Dilengkapi desentralisasi sehat, di mana pemerintah daerah diberi kuasa pantau dini melalui drone, satelit, dan sensor untuk tutup sementara pertambangan ilegal, sehingga sinergi pusat dan daerah dapat mencegah dan menghindari bocornya info rahasia Satgas Madani. Kemauan politik pemerintah dalam penanganan pertambangan ilegal mencakup deklarasi moratorium ketat penerbitan IUP baru selama 5 tahun melalui instruksi Presiden untuk inventarisasi menyeluruh wilayah tambang, beneficial owner, dan dampak lingkungan untuk menghentikan ekspansi korporasi besar yang picu elite capture. Pemberian legalisasi tambang rakyat melalui penerbitan IUP kecil dengan syarat pelatihan ramah lingkungan, dilengkapi subsidi alat produksi hijau, serta akses pasar legal via aplikasi digital untuk memulihkan pendapatan negara bukan pajak dari rakyat. Ditambah lagi pemberian reward whistleblower agresif bagi LSM, walhi, ataupun masyarakat adat yang melaporkan pertambangan ilegal, sehingga kemauan politik kuat ini yang bersinergi dari moratorium, legalisasi, dan juga pemberian reward diharapkan dapat memutus siklus pertambangan ilegal, sehingga dapat mewujudkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 melalui inklusi ekonomi, kerakyatan, dan restoratif justice. Kemudian yang terakhir, saya juga merekomendasi kepada masyarakat agar taat hukum dalam proses perizinan, terutama dalam kegiatan pertambangan, dan juga ikut aktif untuk mengikuti pelatihan tambang ramah lingkungan. Dan juga sebagai bentuk pengawasan publik agar berperan aktif untuk melaporkan kegiatan pertambangan ilegal yang ada di sekitar daerahnya. Baik, demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam berucap dan bertutur kata. Dan sebagai penutup saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam harmoni.